RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Selamat datang di podcast Bebas Bicara, pendengar dan pemirsa RRI Surabaya. Jumpa lagi bersama saya, Dini Wardani. Kali ini hari Rabu, edisi tanggal 10 Juni 2026, yang mana diperingati sebagai Hari Media Sosial Indonesia. Hari ini kita akan bahas begitu ya, sejauh mana media sosial ini bisa berkembang di Indonesia dan juga media sosial ini berimpact atau memberikan dampak begitu terhadap beberapa masyarakat yang mengonsumsi berita. Mulai dari masyarakat yang mencari berita, kemudian juga akan mencari informasi yang saat ini tentu saja kita sedang mengalami tsunami informasi. Karena informasi dengan sangat mudahnya kita dapatkan di media sosial. Bahkan pengguna media sosial saat ini sangat luar biasa dan didominasi oleh anak-anak yang berusia remaja. Seperti usia Gen Z dan juga berusia yang kurang lebih di bawah 45 tahun. Yang tentu saja mereka ini sangat rentan sekali untuk terpapar informasi. Hari ini kita akan bahas bersama dengan Bapak Putut Darmawan SEMM. Beliau adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Kita sapa dulu. Apa kabar Pak Putut? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya, podcast Bebas Bicara. Pak Putut, kita melihat saat ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan media sosial, bahkan juga menjadi rujukan informasi di media sosial ini untuk mencari berita. Yang mana saat ini juga banyak sekali informasi yang mungkin bisa dibilang ujaran kebencian, hoax, dan juga informasi-informasi yang masih diragukan kebenarannya. Nah, dengan pola konsumsi informasi saat ini Pak Putut, sejauh mana sih peran kawan-kawan dari Diskominfo Jawa Timur untuk bisa menjadi benteng begitu ya, dan juga garda utama agar informasi ini tidak keblabasan dan juga tidak mungkin bisa dibilang agar kita ini bisa tercerahkan begitu ya Pak Putut. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Dini, teman-teman dari RRI podcast Bebas Bicara. Jadi kita kalau ngomong bebas bicara, inilah dunianya media sosial. Kan gitu. Benar. Kita ngomong bebas bicara, ini adalah dunianya media sosial. Tapi kita sekarang itu bebas bicara, tapi bebas bicara yang bebas terbatas. Kan gitu. Baik. Bebas bicara terbatas itu artinya apa? Ya kita harus bijak. Dengan adanya media sosial ini kita harus bijak, kita harus kritis, kemudian kita yang pasti harus bertanggung jawab, setidaknya dengan diri kita sendiri. Inilah kita menghadapi dunia media sosial. Kalau coba kita flashback ke belakang sebentar, bahwasanya kalau di era 7-10 tahun yang lalu, betapa media ini kita belum banyak kenal tentang media sosial, Mbak Dini. Kita kenal itu namanya media konvensional ya. Apakah ya mungkin saya itu termasuk Gen X, Mbak Dini. Usia saya sudah, kalau Mbak Dini nyampaikan tadi batasnya 45, saya ternyata di atas 45. Jadi saya tidak bisa lagi mengatakan Gen Z. Tapi aktif bermedia sosial ya Pak ya? Harus aktif, karena itu tuntutan. Ya, itu kita harus tuntutan bermedia sosial. Seperti itu. Jadi kalau memang di sekira 7-10 tahun yang lalu kita lebih mengenal media konvensional. Saya lebih suka membaca koran, suka membaca, melihat TV, mendengarkan radio. Itulah dunia saya waktu itu. Inilah yang jadi berbeda dengan di saat ini. Makanya kami berpikir, saya secara pribadi, bahkan ini semua teman-teman, jadi media konvensional mau tidak mau sekarang harus konvergensi, sudah harus bergeser. Baik Pak Putut, tapi kalau dari baca koran yang biasanya baca koran, kemudian harus beralih untuk membaca berita yang ada di internet dan lain sebagainya, ada ini nggak sih Pak, mungkin kalau dibilang seperti apa ya, agak sedikit jet lag gitu nggak sih Pak, atau mungkin kalau kata anak-anak muda saat itu tuh ngerasa kayak shock culture kayak gitu nggak sih Pak? Ada kesulitan beradaptasi gitu nggak sih Pak? Kalau dari awal ya mungkin sekarang ini kami bisa sebutkan kan ini kan generasi ini sudah generasi yang natif. Generasi saat ini adalah generasi natif, artinya mereka yang asli hidup
lahir sudah di masa era media sosial. Baik. Kalau saya kan lahir dari era media konvensional, pasti ada jet lag-nya kan gitu. Pasti ada lompatan yang kita harus memahamin gitu. Jadi seperti saya dulu kalau harus membaca koran, harus menunggu pagi hari kan gitu. Sekarang tidak. Sekarang tidak harus menunggu pagi hari. Di saat kita bangun dari tidur, kita sudah harus pegang HP kalau ingin dapat informasi. Nah, itulah yang kami katakan perlu penyesuaian kami. Jadi masa era dulu waktu masih konvensional dan sekarang daerah media sosial itu ada masa-masa seperti gitu. Jadi masa untuk kami berubah, bergeser, harus scroll mencari. Lain beda dengan generasi natif saat ini. Jadi ada budaya yang bergeser atau berbeda begitu ya Pak ya. Nah Pak Putut nih, pendengar dan juga pemirsa, kalau kita coba kulik untuk perjalanan karirnya begitu ya, Pak Putut nih merupakan Pranata Humas Dinas Kominfo Jawa Timur. Kemudian beliau juga pernah menjadi reporter Jatim Newsroom Diskominfo Jawa Timur, dan juga beliau juga pernah menjadi redaktur Jatim Newsroom Diskominfo Jawa Timur, sekaligus juga pernah menjadi Pemret Jatim Newsroom Diskominfo Jawa Timur, dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Diskominfo Jawa Timur, serta Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dan juga Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Artinya ini udah bukan hal yang baru lagi ya Pak Putut ya, kalau melihat dunia jurnalisme saat ini begitu ya. Nah, jurnalisme saat ini juga menggunakan atau memanfaatkan media sosial ini sebagai cara untuk membuat publik ini mengonsumsi berita-berita yang bisa dibilang bisa dipertanggungjawabkan juga melalui media sosial juga. Bahkan media mainstream saat ini juga memiliki akun-akun media sosial juga begitu ya Pak Putut. Bagaimana caranya agar kawan-kawan ini tidak terjerumus dalam tanda kutip dari informasi-informasi yang hoax, Pak Putut? Ya, terima kasih Mbak Dini. Jadi Mbak Dini ini mulai mancing-mancing. Jadi kami memang inilah tadi sekilas Mbak Dini kalau menyampaikan kenapa sih memang saya itu besarnya dulu dari teman-teman Gen X, dan kami pun besarnya bekerja kami adalah juga di dunia media juga. Artinya kami inilah ada perbedaan. Maka kita tidak bisa menghindarkan informasi yang kita terima karena semua informasi sekarang dalam satu genggaman. Kami katakan konvergensi karena semua informasi, apakah itu yang TV sekarang sudah ada di streaming, di HP-nya juga ada. Radio sekarang di HP-nya juga ada. Tidak harus perlu mencari TV-nya atau radionya. Satu, informasi ada di HP-nya. Inilah makanya kami katakan kami mengajak bersama bagaimana informasi ini tidak kita bendung. Informasi ini tidak bisa kita bendung, tetapi bagaimana kita memahami bijak. Bijak menerima informasi. Artinya bijak itu seperti gini. Bijak itu memberikan manfaat tidak bagi kita. Kita membijakkan, silahkan informasi itu masuk ke kita. Silahkan melalui HP kita, apakah di grup ataukah di media sosial, ada di Instagram ataukah di Facebook. Tetapi kita bijak ini yang pertama bermanfaatkah dengan kita. Kemudian yang kedua kita harus cek. Apakah informasi ini benarkah atau tidak? Ini harus kita tanamkan dari ini. Inilah yang kami katakan kita belajar menjadi pahlawan literasi. Ada istilahnya pahlawan literasi. Pahlawan literasi digital. Jadi namanya pahlawan literasi digital itu kita namanya. Jadi kita cek dulu. Jadi kita coba tahan. Karena di dunia media sosial kita sekarang sudah tidak lagi sebuah media yang berbuat lembaga. Tidak ada lembaganya. Karena dengan media sosial kita bisa, kalau mau saya katakan saya sebagai seorang pemilik media, saya itu juga bisa mencari berita sendiri, kita komen-komeni sendiri, kita upload sendiri kan gitu. Seperti itulah artinya makanya kita harus berpikir bahwasanya informasi yang saya dapat ini pasti informasi akan kami sampaikan kepada orang lain. Kalau berposisi kami sebagai seorang profesi, seorang media kan gitu. Tetapi makanya sebelum kita melakukan penyebaran, kita harus tahan dulu. Kuncinya itu di tangan kita. Kita ini mau ngasih jempol, ataukah kita itu mau memverifikasi, kita cek apakah ini informasi ini benar atau tidak. Saya katakan kenapa jadi pahlawan literasi. Kita jangan sampai menjadi pahlawan hoax kan gitu. Kalau informasi yang kita terima ini tidak kita verifikasi dulu, tidak kita cek, langsung kita sebar. Ya dengan target hanya karena ingin cepat viral atau mendalui, atau bila kalau sekarang anak Gen Z itu mengatakan
nggak jutek ya. Oke, benar. Ketinggalan zaman, ketinggalan ilmu, cepet-cepetan. Iya. Itulah yang dinamakan sekarang dinamakan FOMO ya. FOMO itu hanya karena ikut tren ingin cepat aja. viral, ya, biar ingin menjati dirinya kita segera muncul. Gitu. Padahal di balik itu, ini adalah informasi yang tidak benar. Ini sama dengan meracuni satu teman yang kita beri. Baik. Kalau kita menyampaikan di media sosial kan ada grup. Kita menyampaikan di satu grupnya kami katakan ini teman SMP ya. Bisa kita punya grup teman SMP. Setidaknya tuh SMP anggap aja 50 orang. Informasi ini hoax kita sebarkan ke 50 orang. Ini betapa kita menyebarkan informasi yang tidak betul. Jadi pahlawan hoax tadi. Namanya pahlawan literasi. Pahlawan literasi, jangan sampai jadi pahlawan hoax ya Pak ya. Iya, kita ajak bersama seperti gitu. Ini anak muda-muda ini harus belajar bersama kita, membantu kita bersama untuk jadi pahlawan literasi itu Mbak. Baik. Jadi kuncinya satu, literasi ya Pak ya. Iya. Di tengah terpaan media sosial. Karena kalau media sosial saat ini juga ibarat dua mata pisau begitu ya Pak Putut ya. Kita bisa menggunakannya maka akan menjadi sarana edukasi. Sementara ketika kita tidak bijak menggunakannya maka ini akan menjadi hal yang berbalik kepada kita begitu ya Pak ya. Tertempa hoax dan ujaran kebencian. Nah Pak Putut, kita melihat saat ini dengan cara kita mengonsumsi media sosial dan juga masyarakat mengonsumsi media sosial, ini akan membentuk perilaku begitu ya, perilaku masyarakat dalam bermedia sosial. Dan ini juga tentu saja akan membuat perilaku kita mau baik atau buruk bergantung dengan informasi yang kita konsumsi. Melihat fenomena seperti ini seperti apa Pak Putut? Ya, saya melihat perkembangan di media sosial Mbak Dini ada dua sisi memang. Yang katakan Mbak Dini tadi katakan ada dua sisi. Yang pertama adalah satu sisi ini memang akan mencerminkan sebuah perilakunya. Jadi memang seperti itulah. Jadi kalau bisa kita katakan media sosial itu kan sebagai bentuk olah pikirnya seseorang, menyampaikan di dalam medianya itu. Jadi yang pertama memang media sosial itu bisa mencerminkan itu sebuah perilakunya. Itu yang pertama. Yang kedua di sisi lain ini juga akhirnya membentuk pola pikir. Dengan semua informasi yang didapat melalui media sosial, mereka akan menentukan pola pikir ini kemana arahnya. Makanya teman-teman Gen Z ini mengatakan kalau berubah pola pikir maka itu akan menentukan kemana sih Gen Z ini akan jalan. Mereka akan mengikuti ke arah mana gitu. Makanya di saat ini saya mengatakan yang kedua ini kalau ini yang membentuk perilaku saya kira perilaku itu sebenarnya kalau kita katakan watak ya sudah ada di dalam diri kita ya. Itu sebagai bentuk pengejawantahan perilaku. Tetapi yang akan membentuk pola pikir ini adalah tempat untuk mengembangkan teman-teman Gen Z itu bergerak. Dengan bermedia sosial, apakah mereka akan memudahkan cara berkomunikasi? Teman-teman Gen Z rata-rata teman-teman masih bersekolah, berpendidikan, kemana pola pikirnya mereka? Kemudian kalau mereka memang berpikir untuk usaha, mereka akan berpikir kemana sih usahanya ini. Saya katakan makanya yang membentuk pola pikir ini sebenarnya yang harus kita hadapi, yang harus kita pikirkan bersama. Karena teman-teman Gen Z yang rata-rata kami katakan anak muda di sekitaran usia 13 sampai 40, sampai 40 itu mereka dalam bentuk-bentuk masa-masa produktif, mencari jati diri, kemana arah pola pikir saya. Nah, itulah yang sementara informasi yang masuk banjir. Ya, benar. Jenengan katakan di awal tadi adalah tsunami informasi. Ya. Tetapi tsunami informasi ini kita tidak bisa hadang, tetapi kita harus bijak mengarahkan, mengalirkan informasi ini harus dengan benar. Itu sesuai tadi saya katakan pola pikir inilah yang akan menentukan tsunami informasi itu akan diarahkan kemana, akan dialirkan kemana informasi itu. Yang pasti mesti disesuaikan dengan kebutuhan setidaknya diri kita sendiri. Jadi untuk menentukan masa depannya itu. Jadi artinya ketika kita mengonsumsi informasi kemudian membentuk pola pikir
pikir, membentuk perilaku begitu ya Pak ya. Iya. Ada 3 tahapannya berarti Iya. ya. Baik, jadi kita mau ngomentarin sesuatu yang bisa dibilang nggak sesuai dengan apa yang ada di media sosial, ini juga hati-hati karena Betul. jarimu harimaumu juga gitu. Iya, betul. Baik, nah pada peringatan Hari Media Sosial Indonesia tahun ini Pak Putut, apa sih yang ingin disampaikan kepada publik ya? Pesan apa yang menjadi fokus utama pada publik ini Pak Putut? Pesan utama kami itu dengan adanya media sosial, kita harus menghadapinya. Yang pertama adalah secara bijak, Oke. yang kedua harus kritis, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Baik. Apa sih artinya bijak? Bijak ini maksud saya gini, bijak ini kita harus menangkap itu hal positif, informasi yang masuk. Tetapi namanya kita bijak, kita harus melihat informasi yang masuk ini, cara mengakses kita itu harus bisa lihat. Oke. Ya, itu cara akses kita. Kemudian selain cara akses kita harus melakukan, kalau sebagai seorang dunia media, Ya. pasti akan menganalisa yang namanya 5W1H. Oke. Ya, 5W1H. Jadi Ya. informasi ini berkenaan nggak sih 5W1H-nya? Oke. Itu yang kami namakan bijak. Yang ketiga itu Baik. kita saring. Ya. Kita bijak menyaring informasi. Jadi sebelum kita sharing, maka kita saring. Maka kita lebih banyak mengenal. Kalau teman-teman Gen Z itu saring dulu Before sebelum sharing. Oke. Itu saya katakan bijak. Iya, jadi saring before sharing gitu ya Pak ya. Iya. Disaring dulu sebelum dibagikan kepada masyarakat. Baik, pendengar dan pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya nanti bersama dengan Pak Putut Darmawan. Kita akan kembali setelah satu pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa dan pendengar RRI, kita kembali bersama dengan Pak Putut Darmawan begitu ya. Dan kita masih bahas seputar Hari Media Sosial Indonesia begitu ya. Pada kesempatan hari ini. Nah, di tengah-tengah kita saat ini sudah mulai menjadi kebiasaan ketika kita bangun tidur, kita yang langkah pertama yang dilakukan adalah mengecek notifikasi. Ini menjadi hal yang bisa dibilang kebiasaan yang tanpa kita sadari kita sudah lakukan selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Dan tentu saja perilaku seperti ini juga menjadi salah satu cermin atau budaya bahwasanya saat ini kita ini hidup di tengah terpaan informasi yang begitu pesatnya. Bahkan informasi tidak hanya bersifat lokal saja tetapi juga bersifat internasional dengan mudahnya kita dapatkan saat ini. Nah, saat ini kalau kita melihat tantangan terbesarnya Pak Putut, apa sih tantangan terbesarnya masyarakat kita saat ini ketika dengan mudahnya mendapatkan informasi? Silakan Pak Putut. Ya, Mbak Dini, teman Gen Z itu data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2026 April terbaru kemarin, teman Gen Z itu sekitar 90% mereka telah memanfaatkan internet. Artinya apa? Mereka mendapatkan informasi di gadgetnya, di HP-nya itu setiap saat sudah mereka dapat. Oke, baik. Jadi tantangan terbesar saat ini adalah tsunami informasi. Adalah bagaimana kita bisa membedakan informasi itu benar ataukah tidak. Itu. Baik. Jadi kayak tsunami informasi, kalau kita bisa katakan bah air itu datang, bah air itu campur gitu. Baik. Ada air bersihnya, air kotornya masuk, termasuk batunya masuk. Nah, ini yang tidak diketahui oleh teman-teman Gen Z. Di saat arus informasi itu deras mengalir, mereka tidak bisa membedakan apakah informasi itu benar ataukah informasi itu hoax, ataukah kalau sekarang bahasanya hate speech, ujaran kebencian, ataukah itu informasi betul tapi karena dipelintir namanya disinformasi. Itu yang sulit dibedakan. Inilah tantangan terbesar kita di saat
dunia media sosial sekarang berkembang. Saya kira tantangan itu. Nah, bagaimana cara memilih informasi ini yang bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel nih Pak Putut? Nah, di tengah derasnya informasi ini maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus kritis. Kritis itu artinya gini, kita belajar mudah memikirkannya itu adalah 3C. C itu apa? Pertama cek kebenarannya. Kemudian yang kedua cocokkan. Baik. Cocokkan itu dengan resmi, dengan situs-situs resmi, dengan ruang-ruang media-media informasi resmi. Itu. Jadi kita coba lakukan. Dan yang C yang ketiga, kita mencari sumbernya. Sumber yang betul. Itu. Jadi paling gampang cara kita menghadang seperti itu, kita mau berpikir gampang 3C. Cek. Cocokkan, kemudian cari sumbernya. Baik, cek, cocokkan, cari sumbernya. Ini menjadi bisa dibilang pisau bedah kita ya Pak ya. Sebelum kita bisa menganalisa ini kira-kira beritanya layak disebarkan atau enggak sih, sebelum kita mengetahui kebenarannya begitu. Jangan tiba-tiba langsung share, ternyata salah gitu, ternyata hoax, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Pak ya. Dosanya dosa jariah nggak sih Pak? Oke, next ya Pak. Nah kalau bilang hoax dan disinformasi ini sangat mudah sekali kita dapatkan di masyarakat begitu ya. Karena akses informasi saat ini juga semakin luas begitu ya Pak Putut ya. Dengan mudahnya akses informasi semakin luas, kita kadang juga bisa membedakan mana yang media mainstream dan mana yang media ini bisa dibilang abal-abal. Nah, bagaimana cara atau mungkin membuat agar media ini juga harus berhati-hati loh, nggak cuman konsumsinya atau masyarakat yang mengkonsumsi media aja, produsennya ini juga harus hati-hati. Seperti apa nih Pak Putut? Ya, jadi ya ini ibaratnya kita bicaranya ini dapur media. Nah, dapur media. Dapur media itu saya katakan dari awal tadi. Sebuah media itu kalau dalam bahasa jurnalistik itu standar sebuah informasi itu adalah 5W1H. Baik. Itu harus dipegang teguh, jaga sebagai bentuk awal bahwasanya ini informasi ini betul. 5W1H itu harus dipegang. Ini kalau ngomong dunia media ya. Makanya kalau Mbak mengatakan bagaimana sih caranya kita membuat sebuah informasi yang benar, gunakan 5W1H. Artinya 5W1H itu mesti ada terkonfirmasi. Itu yang dilakukan oleh teman-teman media mainstream saat itu. Gitu. Bahkan saat ini media mainstream pun masih melakukan itu. Tetapi di saat-saat arus informasi yang deras ini tidak hanya 5W1H tapi kecepatan itu yang dibutuhkan. Makanya terkadang media mainstream itu juga masih ada karena butuh cepat gitu. Karena ada butuh cepat itu terkadang memang ada kesalahan, yaitu sebuah itulah retorikanya sebuah dunia media gitu. Tetapi memang kalau di dunia mainstream ada yang namakan Mbak Dini sampaikan tadi, ada namanya bahasa klarifikasi. Jadi menyadarin gitu. Saya katakan menyadari informasi itu boleh disampaikan. Nah, namanya juga informasi yang kita kelola kan, itu yang kita olah itu pasti ada hal-hal yang salah itu pasti. Tapi yang terpenting ada ruang klarifikasi, itulah yang dinamakan bahwasanya kita tidak lari dari tanggung jawab. Baik. Jadi itu bentuk tanggung jawab sebuah media begitu ya Pak. Sebuah media. Untuk menjalankan fungsi jurnalistiknya begitu ya Pak Putut ya. Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri sederhana masyarakat, apa sih Pak ciri-ciri sederhana masyarakat untuk bisa mengenali informasi? Ini benar, ini enggak. Ini disinformasi nih. Ini hoax. Silakan Pak Putut. Ciri sederhana. Ini yang pasti di tangan kita semua. Teman-teman Gen Z pasti ini akan mengalami. Yang pasti itu pasti informasinya itu provokatif. Itu yang paling gampang dideteksi. Jadi tahu-tahu boom gitu. Jadi informasi itu datang provokatif karena memang itu memancing kepada khalayak pembacanya gitu. Biar langsung mengikuti arah itu. Mengikuti arah yang disampaikan informasi provokatif. Kemudian yang kedua pasti dia tidak didukung oleh data-data yang akurat. Tidak didukung oleh data yang akurat yang tepat karena hanya sifatnya tahu aja informasi. Jadi tahu, sambil contoh di depan gitu tahu-tahu ada brok gitu. Kita dalam hati kita langsung itu tabrakan. Padahal belum tentu. Tapi biar cepat informasi itu sampai dibilang di depan radio RRI ada tabrakan mobil gitu. Langsung padahal belum ada data yang tabrakan itu apa. Hanya dengarnya itu didengar karena merasa mendengar itu suara tabrakan.
biar cepat viral dulu, dinaikkan Iya. dulu tabrakan. Oh, baik. Nanti pasti itu akan berlanjut. Oke. Pasti akan stepnya akan bergerak lagi. Setelah tabrakan, ternyata ada 3 sepeda motor yang tabrakan, bergerak lagi. Ternyata baik. ada korbannya yang tergeletak itu. Iya. Jadi kami katakan gitu. Kalau namanya ciri-ciri paling gampang Iya. itu adalah ya gitu deh, tidak didukung oleh data. Baik. Kemudian hanya mengandalkan viral, Iya. kemudian provokatif. Sifatnya provokatif. Ini harus dihindari dulu, benar. Sumbernya atau tidak enggak ya? jelas. Oke. Nah, yang pasti sumbernya tidak jelas. Iya, baik. Itu salah satu ciri sederhana itu. Makanya di media sosial ada yang namanya buzzer gitu ya Pak ya? Iya. Nah, ini juga harus diwaspadai gitu ya. Nah, kalau bicara selain hoax ini Pak Putut ini, fenomena yang ada di masyarakat ini kan ada fenomena FOMO begitu ya, atau fear of missing out gitu ya, atau fenomena FOMO yang juga sering sekali dibahas begitu Pak Putut. Nah, seberapa besar pengaruh fenomena FOMO ini terhadap kesehatan mental masyarakatnya yang mengonsumsi berita itu Pak Putut? Sangat besar. Apalagi teman-teman Gen Z, kami katakan di awal tadi, teman Gen Z adalah teman untuk mencari jati diri. Oke. Mencari figur, mencari figur. Karena mencari figur pasti mereka ingin tampil. Oke. Nah, Baik. inilah yang terjadi. Kenapa ini yang menjadi bahaya mental bagi seorang Gen Z adanya FOMO. Karena di dalam FOMO itu ciri yang paling sederhana di dalam FOMO itu yang pasti yang pertama ingin cepat viral. Oke, baik. Yang pasti yang cepat viral. Kemudian yang kedua itu tanpa sharing, tanpa disaring dulu. Baik. Langsung disaring, langsung disaringkan. Oke. Yang ketiga itu yang menjadi cirinya mereka terburu-buru. Oh, baik. Dan ini adalah lawan utama dari pahlawan literasi tadi. Oke. Kalau pahlawan literasi kan harus bijak, harus kritis, tanggung jawab. Iya. Gitu. Ini adalah lawan utama FOMO itu. Ya, ngatasinya bagaimana ya? Seperti saya sampaikan di awal, kita tahan dulu, kan gitu. Baik. Jadi tidak serta merta harus menginginkan viral, tapi kita tahan dulu barang 2 atau 3 detik. Oh, baik. Kita bijakin. Ini adalah salah satu strategi yang gampang. Jadi begitu ada di tangan kita, kita lihat, kita berpikir dulu, gitu. Kita tahan ini filmnya benar atau enggak. Baik. Ya saya katakan 3C tadi, kita cek aja di ruang sebelahnya. Oke. Ada informasi, ada situs resminya enggak ini, informasi resmi itu ada enggak? Kita cocokkan dengan pembandingnya. Gitu. Informasi ini ada di beberapa situs ini cocok atau ada enggak? Gitu. Oke. Ini yang Baik. untuk setidaknya saya katakan menahan dulu. FOMO pasti akan membawa dampak mental teman-teman di Gen Z utamanya. Sejauh mana dampak mentalnya itu Pak? Apakah berimplikasi terhadap perilaku atau sejauh mana mungkin turut serta untuk menyebarluaskan juga kalau bicara tentang kesehatan mental atau mental health gitu Pak? Ya. Ini akan memunculkan, saya katakan kesehatan mental. Ini akan memunculkan memicu stres. Oh, baik. Memicu stres kepada mereka. Selain memicu stres, ini akan menimbulkan kecemasan. Mereka akan cemas, gitu. Karena setiap informasi yang mereka dapat, Iya. mereka langsung dimasukkan. Gitu. Oke, baik. Ya sekarang yang lagi gampang ibaratnya ya yang sering terjadi itu biasanya informasi yang provokatif yang cepat-cepat viral. Malam gini tahu-tahu besok pagi Pertamina naik. Pada cemas. Iya. Ini yang namakan FOMO. Stres. Bagaimana mereka lakukan? Mereka langsung berbondong-bondong datang ke pom bensin gitu ya. antri panjang itu. Padahal belum tentu informasi ini betul atau tidak. Oke. Ini yang salah satu yang dinamakan FOMO. Jadi menimbulkan stres, menimbulkan kecemasan dan tanpa harus dipikir panjang, Yeah. namanya FOMO. Berpikir panjang, langsung aja kita antri gitu. Padahal ini belum tentu kebenarannya. Itulah salah satu contoh. Jadi FOMO ini adalah bagian memang mempengaruhi mental. Setidaknya mereka akan merasa cemas. Tahu-tahu nanti besok tahu-tahu rupiah naik, bingung. Ya, kalau di dunia jual beli namanya ada apa panik buying begitu ya, Pak ya. Oke. Termasuk kalau zaman Covid dulu juga panik buying tentang masker ya Pak ya dulu ya, sempat FOMO juga begitu. Oke, jadi harus diwaspadai masyarakat agar tidak mudah untuk terpancing demi menjaga kesehatan mental gitu ya Pak. Betul. Nah, kalau melihat cara menjaga keseimbangan begitu ya dengan antara kita aktif berselancar di media sosial dengan melihat realitas saat ini kita ada begitu Pak. Ini pasti dua hal yang berbeda. Iya. Kadang-kadang
kadangkala ada beberapa orang yang dia ini memiliki second akun Pak, atau akunnya 2 gitu ya. Di akunnya dia ini sangat aktif, sementara di realitanya ternyata bisa dibilang ya biasa aja gitu. Tapi ternyata di media sosial ini sangat aktif. Nah, seperti apa untuk menjaga keseimbangan ini Pak? Kami harus belajar, kita harus sama-sama belajar Mbak Dini, membagi waktu. Menjaga ruang waktu. Jadi bagaimana kita menjaga waktu kita di dalam menggunakan bermedia sosial. Kapan kita harus bermedia sosial, kapan kita harus belajar. Anak-anak teman-teman Gen Z itu kapan kita harus belajar, kita harus kapan ketemu dengan keluarga, kita kapan sih harus memanfaatkan media itu. Jadi yang terpenting bagi kita, media ini adalah bukan jalan hidup kita, tetapi membantu kita di dalam kehidupan kita. Ini yang terpenting di situ. Jadi bagaimana kita mengendalikan kehidupan kita ini? Ya caranya kita membagi waktu. Ini adalah salah satu jalan. Gitu. Bagaimana kita membagi waktu antara bermedia sosial, kemudian kita antara belajar, kita akan memenuhi hidup kita, kapan kita harus istirahat. Itu. Saya kira itu adalah bagian-bagian. Jadi bagaimana kita itu mensikapi, menjaga keseimbangan antara kita di dalam bermedia sosial maupun kita dalam belajar, dalam kehidupan kita. Intinya itu gitu. Media sosial jangan menjadi tempat untuk menentukan hidup kita, tapi itu membantu gaya hidup kita. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Putut. Dan juga pendengar dan pemirsa podcast Bebas Bicara, kita akan jeda dengan beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, pendengar dan pemirsa, kita kembali bersama podcast Bebas Bicara. Nah, kita akan tanya lagi bersama dengan Pak Putut Darmawan di hari ini begitu ya. Pak Putut, ini banyak masyarakat yang hingga saat ini masih belum menyadari begitu ya bahwasanya pentingnya perlindungan pribadi atau data pribadi ketika kita menggunakan media sosial atau ketika kita berselancar di media sosial. Nah, ancaman seperti apa yang paling sering terjadi saat ini ketika kita tidak aware atau tidak peduli dengan keamanan data pribadi kita, Pak Putut? Terima kasih Mbak Dini. Memang ancaman yang paling sering terjadi saat ini adalah pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi melalui tautan-tautan palsu. Kalau kita bahasanya teman-teman Gen Z itu phishing. Oh iya, benar. Pencurian data-data pribadi melalui tautan-tautan palsu. Banyak sekarang tautan-tautan palsu yang kita tidak jelas itu dapat dari mana. Kemudian dan sifatnya itu provokatif dan menarik, itu langsung diambil teman-teman. Lah disitulah nanti biasanya akan dimintain data-data pribadi. Itulah sering terjadi. Jadi apa yang dinamakan sudah dalam 2 tahun terakhir ini yang namanya apa, penipuan online. Nah, adanya penipuan online itu mereka akan meminta data-data pribadi. Tautannya juga palsu, tapi data pribadi diminta kita berikan. Itu adalah salah satu yang sering terjadi. Kemudian
kita harus hati-hati penggunaan data-data pribadi kita di media sosial. Jangan serta-merta mudah menyampaikan data-data pribadi kita. Kita upload sendiri di akun-akun kita di media sosial. Biarpun kita media sosial pribadi, kemudian kita upload data-data pribadi kita. Itu saran kami jangan, karena itu yang akan membawa kerentanan terkait ada pencurian data-data pribadi. Maksudnya lewat situ. Baik. Nah, tapi kalau tautan ini kita klik tapi kita tidak sengaja begitu Pak. Ini sering-sering terjadi ya. Ketika kita klik, contoh Pak, ada mengatasnamakan hadiah, kemudian mengatasnamakan tilang, mengatasnamakan undian-undian begitu ya Pak ya. Kemudian kita nggak sengaja klik nih Pak. Ini apakah langsung tersedot atau selama kita tidak memberikan data secara pribadi ini tidak berimplikasi apa terhadap kita Pak? Mereka target utamanya adalah mengambil data kita. Di saat kita tidak memberikan data kepada mereka, karena memang mereka butuh datanya. Karena dengan data pribadi yang kita miliki, maka mereka bisa bergerak bebas masuk ke akun-akun kita yang benarnya. Itu maka di saat kita tidak memberikan data pribadi, maka mereka tidak bisa apa-apa. Makanya hati-hati. Apalagi apakah tautan ini palsu atau tidak, maka kita harus butuh cek itu tadi. Kita melakukan cek. Karena kalau seperti jenengan sampaikan tadi, kalau ada bonus-bonus atau pajak, kan ada lembaga mengatasnamakan kantor pajak. Benar. Kemudian ada lagi undian-undian dari mohon maaf kalau dari PLN atau dari PDAM. Kita harus cek. PDAM, PLN itu sebuah lembaga resmi. Maka kami katakan 3C tadi, kita harus cari cek gitu. Kita harus cocokkan dengan lembaga resminya. Apakah betul adanya undian ini gitu. Itu namanya kita tahan dulu, itu seperti itu. Jadi inilah salah satu strategi kita. Jadi agar kita tidak terjerumus. Jadi data kita tidak sampai keambil oleh mereka. Baik. Jadi artinya selama kita tidak mengklik, ini aman ya Pak ya. Aman. Tapi kalau terlanjur mengklik asalkan tidak memberikan informasi pribadi, ya kita blok aja. Di blok aja. Baik. Ini ada solusi-solusi ya Pak ya yang bisa dilakukan ketika kita setelah melakukan kesalahan. Mengklik ini kan kesalahan juga, kadang nggak sadar juga ya Pak ya. Gitu. Baik. Nah, apa langkah sederhana Pak yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga keamanan digital data-data mereka ini Pak? Yang paling sederhana, setiap akun kita itu pasti ada kata sandinya. Baik. Buatlah kata sandi yang kuat. Artinya kata sandi yang kuat itu menggunakan variabel variasi. Pasti ini kita sekarang sudah sering ya, kita menggunakan kata variabel variasi. Jadi tidak hanya huruf, atau biasanya kita memudahkan biar cepat ingat itu kita tulis tanggal lahir kita. Iya toh. Kemudian kita tulis nomor rumah, kadang itu, atau ya paling gampang bilang 1 2 3 4 itu. Itu sangat berbahaya, itu sangat lemah. Jadi cara sederhana kita yang pertama adalah buatlah kata sandi yang kuat. Dan buatlah yang berbeda-beda antar akun. Jangan semua akun sandinya sama. Mohon maaf, ngapunten kayak saya itu Gen X, gampang lupa. Akhirnya semua akun passwordnya sama. Ini kalau nanti kebobol satu, semua bobol semua. Itu salah satu strateginya. Kemudian cobalah aktifkan verifikasi 2 langkah. Aktivasi 2 langkah itu gini Mbak Dini. Yang pertama buat password ya. Setelah dibuatkan password ada OTP. Itu namakan, saya katakan 2 langkah, verifikasi 2 langkah. Jadi setelah password masuk ada OTP, ataukah di lewat SMS atau lewat WA, itu memastikan bahwasanya itu memang kita sendiri yang memiliki sandi itu, tidak bisa diambil oleh orang. Itu salah satu sih cara sederhana kita. Baik, jadi ini harus menjadi perhatian masyarakat juga ya, agar tidak mudah kecurian atau kebobolan data pribadinya begitu ya. Nah, kalau bicara seputar literasi, tadi Pak Putut sudah menyinggung literasi begitu ya, bahwasanya kunci utama dalam bermedia sosial adalah literasi begitu Pak. Nah, bagaimana cara kita atau mungkin cara dari kawan-kawan Diskominfo sendiri untuk membangun literasi digital agar masyarakat ini bisa melek literasi dan tentu saja bisa menggunakan media sosial dengan bijak begitu Pak? Kami dari pemerintah Mbak Dini punya kewajiban kepada masyarakat, membantu memahamin, membantu masyarakat itu biar tahu. Kita punya kewajiban memberikan edukasi, mengajak belajar bersama. Itu. Jadi saya katakan
arus informasi tidak kita bendung, tetapi kita bijak terhadap arus informasi. Ini harus kita gaungkan. Makanya kita selalu mengajak, karena ada arus informasi tidak kita bendung, maka kita harus menjadi pahlawan literasinya. Bagaimana? Ya kami harus lakukan. Jadi kami ini selalu melakukan, sudah 2 tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya melalui Dinas Kominfo, kita selalu melakukan literasi digital di semua unsur. Yang paling utama adalah teman-teman kalangan muda. Apakah itu teman organisasi pramuka, teman sekolah, bahkan ibu-ibu muda, ibu-ibu muda fatayat, ibu-ibu muslimat, itu bahkan juga sebuah dari lembaga-lembaga, apakah itu dari kita melakukan literasi digital ini juga kepada teman-teman sekolah, kepala desa, teman-teman kepala sekolah, bahkan yang terbaru kita literasi digital ini sini sudah tahun yang ketiga. Jadi kita tahun 2024 sudah kita mulai, kemudian tahun 2025 kemarin di saat ramai ada judi online, ada penipuan online, kita masifkan literasi digital itu, dan sampai saat ini tahun 2026 ini kami melakukan literasi digital bersama teman-teman sekolah rakyat. Di Jawa Timur, Mbak Dini, teman-teman yang ikut podcast ini kami sampaikan, Jawa Timur ini teman sekolah rakyat kita terbesar se-Indonesia. Ada 26 sekolah rakyat. Dan saat ini kami masif dengan teman-teman 26 sekolah rakyat se-Jawa Timur dalam melakukan edukasi literasi digital. Ini menjadi kewajiban kita. Jadi, dan rata-rata teman-teman SR pasti Gen Z. Teman-teman pasti Gen Z. Bagaimana? Makanya di saat ini, makanya ini kan dalam rangka membentuk perilaku juga. Nah, itu jadi ini adalah dalam rangka membentuk perilaku, maka kita di saat-saat ini maka kita harus masifkan itu kepada teman-teman. Inilah menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwasanya ini sudah banyak hal yang dilakukan begitu ya Pak Putut ya. Otomatis ini juga merupakan bagian dari program-program kawan-kawan Diskominfo Jawa Timur. Nah, dan untuk meningkatkan literasi digital, selain program tersebut ada program unggulan nggak sih Pak dari kawan-kawan Diskominfo Jawa Timur yang hingga saat ini masih bisa dibilang ini masih dilakukan terus atau bahkan masih harus ada pembenahan dan lain sebagainya? Jadi selain literasi digital, Mbak Dini, kami ini untuk melakukan verifikasi informasi di pemerintah provinsi ini mengembangkan yang namanya klinik hoax. Ada klinik hoax ya Pak? Klinik hoax. Jadi ini mudah, ada di gadget kita. Ada teman-teman Gen Z ini ada di gadget kita. Kita ada aplikasi yang kita buat sederhana dalam bentuk website. Itu namanya klinikhoax.jatimprof.go.id. Jadi di situ teman-teman bisa melakukan verifikasi informasi secara langsung. Jadi yang teman-teman informasi yang didapatkan yang dari arus informasi yang masuk tadi di HP, apakah itu melalui media sosial ataukah melalui grup-grup WA atau apakah kita itu yakin informasi ini betul atau tidak, maka kita harus melakukan verifikasi informasi. Di mana verifikasi informasi ini dikembangkan oleh pemerintah provinsi. klinikhoax.jatimprof.go.id. Bahkan tidak hanya di Jawa Timur, ini sudah direplikasi di Indonesia. Luar biasa. Sudah ada 4 provinsi yang mereplikasi klinik hoax kita, Mbak Dini. Kalau di kabupaten kota di Jawa Timur sudah ada 12 kabupaten kota melakukan replikasi. Kami memang sampaikan ini silahkan ini direplikasi karena ini adalah amanah bersama. Itu kami, ya itu tadi kami ingin agar pahlawan literasi digital ini semakin masif, semakin banyak. Kita tidak bisa mengendung arus informasi, tetapi kita juga membangun pahlawan literasinya. Jadi dengan klinik hoax dan juga tadi literasi digital lagi ya Pak ya. Ada mungkin yang ditargetkan Pak untuk tahun 2027 mungkin? Di tahun 2007 klinik hoax saat ini sudah direplikasi oleh teman-teman provinsi dan kabupaten kota. Target kita tahun 2027 ini memang harus bisa direplikasi oleh teman-teman semua provinsi di Indonesia. Kami terbuka sangat sederhana, tidak hanya di provinsi, setidaknya di Jawa Timur, di kabupaten kota ini sudah direplikasi. Dan target kita memang ini sudah terintegrasi di WA.
Oh, baik. Jadi klinik hoax ini sudah terintegrasi, bisa diklik melalui WhatsApp. Oke, baik. Nah, kalau ada mungkin kita mendapatkan beberapa nomor-nomor yang penipuan dan lain sebagainya, ini bisa dilaporkan nggak sih Pak? Atau mungkin kawan-kawan Diskominfo juga punya program untuk melaporkan nih hal-hal yang meresahkan atau spam chat atau seperti apa Pak? Iya, kita bekerja sama dengan teman-teman Siberpolda. Oh, baik. Jadi kalau memang ada informasi itu yang tidak benar dan itu memang dicurigai sebuah penipuan, silahkan. Kominfo Provinsi akan membantu bersama dengan Siber dan Siberpolda. Kami akan menyampaikan situs atau akun yang palsu atau yang tidak betul itu kita akan sampaikan ke Komdiji. Oh, baik. Karena yang punya kewenangan di Komdiji. Tetapi kami yang di tingkat Jawa Timur kami bisa memfasilitasi, membantu itu menyampaikannya kepada teman-teman di pusat. Baik, luar biasa. Jadi ada literasi digital, klinik hoax ya Pak ya, dan juga ada pengaduan masyarakat begitu ya Pak ya, untuk membendung bagaimana ketika masyarakat atau kita semuanya ketika ya bisa dibilang kita melakukan kesalahan dalam tanda kutip ya di media sosial berselancar, entah itu terkena penipuan, entah itu terkena berita hoax, entah itu juga terkena ujaran kebencian. Baik, dan pendengar dan pemirsa, kita jeda kembali begitu ya obrolan kita, dan nanti kita akan kembali lagi bersama Pak Putut Darmawan sesaat lagi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pemirsa dan pendengar podcast Bebas Bicara, kita memasuki di segmen terakhir ya perbincangan kita, obrolan kita bersama dengan Pak Putut Darmawan hari ini, tepat di Hari Media Sosial Indonesia. Dan kalau kita saat ini Pak Putut, kita ini saat ini sangat akrab dengan yang namanya Artificial Intelligence atau AI begitu ya, yang tentu saja ini tidak hanya memudahkan hidup kita, tapi ini juga merupakan hal yang patut diwaspadai juga ya Pak Putut ya. Nah, sejauh ini di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin masif ya, apa tantangan komunikasi ke depannya ini Pak Putut? Tantangan kita ke depan ini adalah akurasi. Akurasi. Ya. Karena masyarakat itu percaya dengan informasi. Maka kita selaku pengelola informasinya yang kita tuntut adalah akurasi. Jadi ada perkembangan AI ataukah itu apa namanya intelijen, artificial intelligence, kecerdasan buatan ini adalah membantu, tetapi bukan menjadi pengganti. Baik. Jadi kita harus berpegang bersama teman-teman di Gen Z, itu harus yakin. Saya yakin jenengan semua akan tahu dengan AI dan ini sudah di tangannya jenengan semua. Tetapi kita harus berpikir bersama. AI itu membantu, bukan menjadi pengganti kan gitu. Karena apa? Manusiawi tidak bisa diganti. Akal kita tidak bisa digantikan. Tapi kalau membantu silahkan. Makanya dengan adanya AI maka jadikanlah informasi ini lebih menjadi dipercaya, menjadi lebih akurat. Gitu. Untuk akurasi ini ya Pak ya, kata kuncinya di akurasi ya. Tadi. Baik. Nah, bagaimana pemerintah daerah Pak untuk melihat peluang media sosial ini sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan juga partisipasi publik ini Pak Putut? Dengan di era saat ini media sosial didukung oleh AI, maka ini menjadi peluang yang sangat besar untuk pemberdayaan masyarakat, utamanya teman-teman UMKM.
Nah, teman-teman UMKM melalui platform digitalnya. Baik. Cara berdagang mereka sekarang tidak konvensional lagi. Cara berdagangnya memang sudah melalui platform-platform digital. Ini membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Oke. Ya, pasti untuk memperluas pasar. Kemudian bagaimana sih dengan dunia pendidikan? Di dunia pendidikan maka akan lebih mudah dalam mengakses. Oke. Ini Baik. di dunia pendidikan. Artinya gini, masyarakat itu memiliki peluang besar, memiliki peluang besar untuk berpartisipasi, Ya. gitu, untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan usahanya. Oke. Sekaligus ini menjadi potensi besar masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan pemerintah. Oh, baik. Ruang pemerintah ini semakin luas itu dengan berbagai platform yang ada, maka ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah itu akan semakin luas. Artinya maka peran masyarakat sebagai pelayan publik, sebagai pelayan informasi semakin dekat dengan masyarakatnya. Oke. Ini saya katakan baik. ini peluang besar bagi kami selaku dari pemerintah, karena pemerintah itu punya program yang harus disampaikan kepada masyarakat. Baik. Punya langkah-langkah apa yang harus tak lakukan kepada masyarakat, apa yang saya berikan kepada masyarakat. Dan ini masyarakat semakin dekat dengan pemerintah, maka masyarakat akan semakin tahu manfaatnya ada pemerintah itu apa. Oke, baik. Jadi ini juga Saya katakan memudahkan. peluang besar ini, Mbak Dini. Peluang besar itu ya. Dan memudahkan mendekatkan sekaligus ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau melihat hal yang perlu dilakukan Pak agar digital Indonesia ini bisa lebih sehat, produktif dan juga bernilai, apa yang bisa dilakukan kawan-kawan pemerintahan ini Pak kepada masyarakat? Ya, saya katakan bahwasanya utamanya teman-teman Gen Z yang saat ini yang saya katakan generasi natif ya. Natif, benar Pak. Penduduk yang asli lahir di era digital. Baik. Jadi saya katakan harapan kita kepada generasi muda di Jawa Timur, kita harus mampu memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini secara kreatif. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini secara produktif. Jadi jadilah generasi itu yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi bisa membuka lapangan, bisa membuat lapangan pekerjaan, bisa menciptakan inovasi, bisa menciptakan kreativitas. Jadi kita itu memanfaatkan teknologi itu tidak hanya memanfaatkan aja, tetapi bisa mengembangkan, bisa menjadi ruang kreasi. Gitu. Ya katakan kalau generasi muda, maka ini apa yang bisa kita lakukan, yang bisa menghasilkan, yang bisa turut membangun pembangunan bangsa melalui teknologi. Baik, tapi kalau tadi kembali ke artificial intelligence, apakah ada hal-hal yang patut kita waspadai Pak selain AI kan juga bisa bohong atau bisa halu kalau kata anak muda begitu ya. Nah ini seperti apa Pak untuk mengantisipasi ini Pak artificial intelligence ini Pak? Saya katakan dari tadi kan AI ini jangan menjadi pengganti kita. Jadi jangan sampai buat kita terpancing ya Pak ya. Jangan jadi pengganti kita. Kita jangan menyampaikan informasi butuh dari AI, semua yang kita dapat dari AI langsung kita ambil. Tetapi kita harus lakukan kurasi lagi. Katakan tadi makanya butuhnya akurasi itu. Data itu ada di AI, tetapi kita harus olah lagi. Jadi kita jangan mengandalkan, jangan kita tergantikan oleh mereka. Saya katakan akal manusia, naluri manusia itu yang tidak dimiliki oleh AI. Baik. AI itu tidak punya naluri manusia, yang punya kita. Makanya jadikan AI itu pembantu kita, bukan pengganti kita. Kalau dengan seperti itu saya yakin adanya AI itu akan memberi manfaat. Gitu. Data kita semakin akurasi, produk-produk yang kita lakukan, yang kita kelola, yang kita kembangkan, jadi bentuk kreativitas yang kita laksanakan. Ini memang dari kita. Baik. Nah terakhir nih Pak Putut, apa sih Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat begitu ya Pak ya, agar masyarakat ini tidak hanya menjadi pengguna media sosial saja, tetapi mereka ini juga bisa menjadi produksi media sosial yang tentunya dengan konten-konten yang bermanfaat untuk bisa mengimbangi begitu ya Pak ya, konten-konten yang bisa dibilang anfaedah gitu. Silakan Pak Putut. Ya, jadi gini.
senyampang juga inline dengan hari media sosial. Teman-teman podcast kami sampaikan di era media sosial ini, manfaatkanlah media sosial itu secara bijak, kritis dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, bertanggung jawab kepada masyarakat, bertanggung jawab kepada negara. Maka jadikanlah media sosial ini sebagai media kita untuk saling menjaga etika, menjaga komunikasi, kemudian marilah kita bersama-sama menyebarkan informasi ini yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk ilmunya hari ini Pak Putut Darmawan SEME. Beliau adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Sehat selalu Pak Putut. Semoga ini bisa menjadi kompas begitu ya Pak ya, agar kita bisa bijak bermedia sosial, dan yang pasti ini juga bisa menjadi pedoman kita bersama untuk memperingati Hari Media Sosial Indonesia. Dan sebelum Dini mengakhiri segmen ini, Dini ada satu pantun nih pemirsa dan pendengar. Jalan-jalan ke kota Surabaya, cakep. Jangan lupa membeli roti, cakep. Mari kita semuanya untuk bersama-sama perkuat literasi. Dini Wardani pamit dan sampai jumpa. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya